kitab Tauhid 9 kali dalam seumur beliau di dalam menjalani dakwah ini. Selesai, baca lagi. Selesai, baca lagi. Demikianlah para ulama. Sehingga kalau kita bosan tauhid lagi, tauhid lagi, ini kapan bisa sama? Makanya lihat bagaimana para ulama begitu sabar. Sehingga kita jangan merasa bosan ya. Ya karena kita sedang sehat, Masya Allah. Terkadang syaitan datang ketika di masa-masa kita sedang kekurangan, mengalami kelemahan. Ya, akhirnya naudzubillah berapa banyak orang-orang yang dulu dikenal kokoh dalam tauhidnya, ternyata mereka bergabung ya dengan ahlul batil, bareng duduk bersama ya dengan para kuburiyun, ubadul kubur. Ada banyak, gak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi banyak. Maka jadilah itu sebagai pelajaran. Maka kita jangan terlalu percaya diri, banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Makna fitnah yang kedua, kita singkat saja, adalah tafarruq. Fitnah perpecahan. Fitnah perpecahan. Ini adalah fitnah yang dahsyat, yang terus-menerus terjadi pada umat ini. Lawan tafarruq adalah bersatu, ta'alluf. Ta'alluful qulub. Sehingga kita mesti berhati-hati. Kita tidak boleh mentoleransi tasamuh dengan adanya perpecahan-perpecahan seperti itu. Walaupun itulah sebuah keniscayaan, sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan terjadi pada umat ini, tapi Nabi kita alaihi wasallam sudah memberikan jalan keluarnya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya kita jaga jangan sampai urusan-urusan yang bukan prinsip dijadikan prinsip kita untuk tafarruq. Yang ada adalah kita banyak ta'alluf. Al-Imam Mujahid Ibnu Jabr, mufassir, muridnya dari Hibrun Hadhil Ummah, murid dari tintanya umat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mufassir. Ketika ada yang membantahnya bahwa perkara ta'aliful qulub adalah perkara yang remeh, perkara yang kecil, maka dijawab oleh beliau dengan membacakan ayat, wa allafa baina qulubi law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau sekiranya kalian belanjakan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan manusia, maka tidak akan terjadi ta'alluf itu, melainkan Allah yang melakukannya. Jangankan untuk seluruh manusia, hatta dua orang kakak beradik bahkan kembar, belum tentu mereka, kalau Allah tidak takdirkan untuk bersatu, mereka bisa bersatu. Hanya terjadi. Maka kita harus mengetahui ma'asyiral muslimin ibadallah, bahwa perpecahan itu jelek dan persatuan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saking berharganya orang tidak bisa menyatukan. Udah fulan dengan fulan, sudahlah bersatu saja, jangan ribut-ribut, nih fulus semuanya. Dan susah bersatu itu. Walaupun seluruh harta dikucurkan untuk menyatukan manusia. Oleh karena itulah perkara ini hendaknya kita berupaya terus menjaga persatuan itu. Lihat bagaimana salaf dulu memberikan contoh kepada kita. Kisah tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang khilafus syarr, khilafus syarr, khilafus syarr. Dalam perkara apa sih? Dalam perkara yang tanpa bertentangan. Artinya sesuatu yang disebabkan karena ini adalah kemungkaran dan ini kemungkaran. Justru itu ditunjukkan kebesaran hati beliau
radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sholat di belakang Utsman bin Affan, khalifah saat itu, di musim haji, sholat 4 rakaat. Beliau sampai istirja. Aku sholat di tempat ini di belakang Rasulullah 2 rakaat. Di belakang Abu Bakar di tempat ini juga 2 rakaat. Di belakang Umar bin Khattab di tempat ini 2 rakaat. Kata yang muridnya, lantas kenapa engkau sholat mengikuti Utsman? Jawabannya itu, berselisih itu jelek. Lihat betapa mengalahnya seorang sahabat, walaupun yakin ini benar. Kalau kita, mubahala ya mubahala sudah, untuk membela kebenaran ini. Apa yang terjadi? Disebabkan karena kita belum berjiwa besar, tidak mau ngalah. Apalagi dalam perkara-perkara yang sepele. Urusan fulan, kalau ngajinya datang penuh orang, sedangkan saya ngaji datang cuma sekitar, begini. Akhirnya hanya urusan seperti itu saja. Ramai. Lihat bagaimana mengalahnya mereka untuk terjadinya ta'aliful qulub. Ngalah, walaupun itu yakin benar. Tapi kenapa? Karena demi jangan sampai terjadi tafarruq. Begitu luar biasanya mereka. Dan memang yang berhak untuk melakukan seperti itu adalah pemerintah, untuk sampai terjaga. Tapi cara-cara para sahabat, cara-cara salaf dulu untuk mengingatkan kita, jangan sampai ego kita demikian kuat, apalagi sudah menjadi ormas yang besar. Yakin dengan ketetapannya, sampai melawan, bahkan berani berbeda. Apa umat tidak jadi korban? Ya. Dulu para salaf ketika mengetahui bahwa dia yakin bisa melihat hilal dan dia bersumpah, akan tetapi persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah, apa yang mereka lakukan? Sudah diam. Lah apalagi ini cuma melihat dengan hitungan-hitungan hisab. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Terjadi perpecahan di tengah-tengah. Kenapa demikian? Ya saya ikut pemerintah Saudi. Pemerintah Saudinya para ulama menyatakan kamu ikut pemerintahkan kalian. Ini menunjukkan bahwa para ulama begitu berupaya agar umat ini bersatu. Muslimin Indonesia bersatu. Tapi kata orang Jawa, mong. Kenapa? Ego tadi. Ketika masing-masing ego ma'asal muslimin ibadallah udah begitu kuat, maka jangan berharap akan terjadi ta'aliful qulub di tengah-tengah umat. Repotnya adalah ketika para duat seperti itu, para dai dengan egonya, akhirnya terjadi perpecahan di tengah umat. Yang ini lebih-lebih lagi didukung. Ya, sebab ego, terkadang ego muncul, yang repot adalah didukung dan minta dukungan. Akhirnya yang menjadi korban adalah ahlus sunnah, para tulab, para pelajar, para pencari ilmu, dan ustadznya kemudian kebingungan ini bagaimana. Maka ma'asal muslimin ibadallah, pahami seperti itu. Ya, hati-hati, karena ini fitnah yang sangat besar, dahsyat. Tafaruk itu, kalau sudah terjadi tafaruk, maka susah sekali. Lihat sejarahnya bagaimana yang kita dikenal dengan ahlus sunnah salafin, dengan ini pecah, dengan ini tafaruk, dengan ini sampai bingung dan capek. Bagi mereka-mereka yang sudah melalui masa-masa yang lama, para kudama, capek lihatnya. Sejak tahun 88 coba. Bu. Iya. Tahun 80-an. Kita awal-awal ini, yang ini lagi bareng-bareng, ya kan itu tadi. Kurang dari bimbingan ilmu, jauhnya kita dari para ulama yang mengakibatkan hal seperti itu. Banyak poin sebenarnya, tapi insya Allah sudah cukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Abul Abbas Hafizahullah Ta'ala
dan juga para asatidzah kita hafizahumullah taala, sehingga saya mencukupkan dari apa yang saya bisa lakukan sebagai bentuk nasihat untuk diri anak pribadi agar kita berhati-hati dengan dua fitnah ini. Dan kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, mari kita jaga diri-diri kita, jangan kemudian terbawa dengan berbagai fitnah dan ego untuk seakan-akan menunjukkan saya bisa, saya mampu, saya menguasai, saya bisa mengatur dan lain sebagainya. Tapi marilah kita banyak tawadhu, ya, banyak merendahkan diri, karena banyak orang-orang alim di sekitar kita yang mereka adalah merupakan sebagai orang-orang yang bisa membimbing kita semuanya untuk senantiasa istiqomah di atas tauhid dan sunnah nabinya alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.